berprestasi keilmuan. Gitu ya. Yuk coba yuk sekali aja nih. Yuk coba yuk. Oke. PKKMB FKIP 2021 berprestasi keilmuan. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, karena ini waktunya sudah menunjukkan pukul 8, maka acara akan saya serahkan kepada pemandu acara selanjutnya. Oke, mikrofonnya bisa di-mute dulu. Oke. Acara akan saya serahkan kepada pemandu selanjutnya, kepada Ibu Sukma Sinta Yunianti, MPD, dipersilahkan. Cek, suara saya kedua. Cek. Ya, terdengar. Jelas? Cukup jelas? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Mohon semuanya di-mute dulu mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Profesor Dr. Soekarno Magister Sains, yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar, Dr. Farikah Magister Pendidikan, yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar, Dr. Mimi Mulyani, Magister Humaniora. Yang kami hormati, jajaran struktural Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar. Yang kami hormati, seluruh dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar. Serta yang kami banggakan, para mahasiswa baru yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan rahmat-Nya, kita diberi kesempatan untuk menjalani aktivitas di hari ini, Sabtu, 14 Agustus 2021, pada acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar, dengan tema mewujudkan mahasiswa keguruan berkarakter dan berprestasi di masa pandemi. Perkenankan, saya Sukma Sinta, selaku pembawa acara untuk membacakan rangkaian kegiatan di hari ini. Kegiatan pertama hari ini dimulai dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kegiatan kedua, doa pembukaan. Kegiatan ketiga, pembukaan dan pengenalan struktur pengelola fakultas. Kegiatan keempat, pengenalan profil program studi dan kegiatan akademik mahasiswa terhadap dosen. Kegiatan kelima, pengarahan penugasan ilmu, dan kegiatan terakhir adalah penutup. Menuju pada kegiatan pertama, yaitu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon kepada semua peserta untuk mematikan mikrofon. Bersikap sempurna, duduk tegak dan khidmat. Mari kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan negara kita, Indonesia Raya.
Terima kasih. Selanjutnya, kegiatan kedua adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Muhammad Daniel Fahmi Rizal, Magister Humaniora. Kepada Bapak Daniel, kami persilakan. Apakah suara saya sudah terdengar? Siap, sudah. Sudah, Pak. Alhamdulillah terdengar. Udah. Ya, terima kasih teman-teman. Marilah kita berdoa untuk memulai kegiatan hari ini. Doa akan saya sampaikan dengan cara Islam. Teman-teman dari agama lain dipersilahkan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah. Atas kuasa-Mu lah pada pagi yang penuh nikmat ini, kami mampu bertemu dalam majelis PKKMB Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Atas rahmat-Mu lah kami, Sivitas Akademika FKIP Tidar, bisa bersilaturahim, saling mengenal dan saling berbagi ilmu pengetahuan serta informasi. Ya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa, melalui majelis ini, izinkan kami semua hamba-Mu memohon kelancaran serta kekuatan untuk belajar, untuk bekerja, dan untuk mengabdi. Kami hanyalah hamba yang lemah lagi hina. Kepada siapa pula kami berharap selain kepada-Mu, ya Allah. Berkatilah pertemuan ini, jadikan majelis ini sebagai pintu gerbang kami dalam memperoleh ilmu yang manfaat kelak selama berada di Universitas Tidar. Ya Allah, Tuhan seru sekalian alam, penuhkanlah niat kami dalam menuntut ilmu, luruskan hati kami, mantapkan batin kami, jadikan kami sebagai penuntut ilmu yang belajar demi ridho-Mu, limpahkan kami kebahagiaan di akhirat, basmilah kebodohan dalam diri kami, serta masyarakat di sekitar kami. Dengan ridho dari-Mu, ya Allah, jadikan amal duniawi kami juga menjadi amal ukhrawi melalui kebagusan hati. Hindarkan kami dari membelokkan ilmu demi kepentingan dunia yang hina, kecil, lagi fana. Jadikan usaha kami dalam belajar sebagai alat mensyukuri kenikmatan akal dan kesehatan badan. Jadikanlah ilmu kami sebagai sarana terhadap kebaikan dan takwa. Semoga kami termasuk hamba yang memperoleh kemuliaan di sisi-Mu, lagi memperoleh kebahagiaan yang abadi. Ya Tuhan, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Ya Allah, berilah manfaat pada apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami apa yang bermanfaat pada kami. Tambahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan segala puji bagi-Mu pada setiap hal. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan kami, keluarga kami, dan murid-murid kami termasuk ahli-Mu, ahli ilmu, amal, dan kebajikan. Dan jangan Engkau jadikan kami dan mereka yang termasuk dalam ahli kedoliman dan kejahatan. Ya Allah, Tuhan kami, tambahkanlah kami dengan ilmu. Berilah kami karunia untuk dapat memahaminya. Jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang soleh. Ya Allah, pemilik alam semesta raya, dengan menyebut nama-Mu, ya Allah, yang bersamanya sesuatu itu tidak berbahaya di bumi dan di langit. Sungguh Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Allah, kepadamu lah kami mohon ijabah, hanya kepadamu lah kami berpasrah. Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Bapak Daniel atas doa yang diberikan. Menuju pada kegiatan ketiga, yaitu pembukaan dan pengenalan struktur pada kegiatan. Pembukaan dan pengenalan struktur pengelola fakultas yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar kepada Profesor Dr. Soekarno Magister Sains. Kami persilakan. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural yang insya Allah lengkap hadir, khususnya atau yaitu Ibu Wakil Dekan 1 bidang akademik dan kemahasiswaan, Ibu Wakil Dekan 2 bidang administrasi umum dan keuangan, Bapak-bapak ketua jurusan, Bapak Ibu sekretaris jurusan, Bapak Ibu koordinator program studi, Ibu kepala laboratorium, Bapak Ibu dosen FKIP Tidar, rekan-rekan baik dosen maupun mahasiswa, panitia PKKMB FKIP Tidar tahun 2021, rekan-rekan pengurus Ormawa FKIP Tidar, khususnya yang tergabung dalam BEM, DPM, maupun HMJ, serta yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan, para mahasiswa baru peserta PKKMB FKIP Tidar tahun 2021. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah SWT atas kesehatan, keselamatan, kesempatan dan iman serta takwa yang dikaruniakan kepada kita, sehingga salah satunya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini secara virtual. Selanjutnya, atas nama fakultas, saya menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Bapak Ibu rekan-rekan semuanya yang telah meluangkan waktu hadir bersama secara virtual pada kegiatan ini, dan secara khusus kepada panitia atas kerja kerasnya, kerja cerdasnya, dan kerja ikhlasnya dalam rangka merencanakan, melaksanakan, dan menindaklanjuti kegiatan PKKMB FKIP 2021 ini. Yang saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan para peserta PKKMB FKIP Tidar 2021. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atas nama fakultas sebelum menyampaikan visi misi dan perkenalan pejabat struktural. Yang pertama, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan rekan-rekan semuanya lulus dan lolos sebagai mahasiswa FKIP tahun 2021, tentu dengan menyisih cukup banyak kompetitor yang tahun ini kurang lebih 1 mahasiswa menyisihkan 11 mahasiswa atau calon mahasiswa atau kompetitor yang lain. Sekali lagi untuk itu saya ucapkan selamat. Selanjutnya yang kedua, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, fakultas yang terbesar di Universitas Tidar. Jadi saya ucapkan selamat
karena masuk ke fakultas yang terbesar. Mengapa terbesar? Karena program studinya paling banyak, ada 6, dan yang membanggakan hanya satu-satunya fakultas yang mempunyai program S2. Demikian pula dosennya paling banyak, ada 74, yang sebagian yang jumlahnya juga terbesar di fakultas di antara yang ada, yang sudah S3 dan sedang menempuh S3. Termasuk profesornya juga paling banyak dibandingkan yang lain. Tapi yang lebih penting, tidak kalah yang membanggakan, menjadikan kita terbesar adalah mahasiswanya. Di samping jumlahnya yang terbanyak, juga prestasinya yang luar biasa. Merupakan tradisi, kebiasaan, FKIP Untidar selalu mendominasi prestasi kemahasiswaan, termasuk tahun ini Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi yang mewakili ke Jakarta dan sekarang sedang berlaga di sana adalah dari FKIP. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau sementara ini moto kita, semboyan kita adalah FKIP is the best. FKIP is the best. Masing-masing prodi juga mempunyai semboyan, nanti saya persilakan dilengkapi di tingkat prodi. Moga-moga tetap yang terbaik di antara fakultas yang lain. Dan nanti untuk itu saya selanjutnya berharap atas nama fakultas mendoakan rekan-rekan mahasiswa baru peserta PKKMB tahun 2021 dapat melaksanakan atau menjalani studi di FKIP Untidar lancar, sukses, manfaat, dan barokah. Ukuran lancar salah satunya adalah tidak usah 4 tahun, apalagi lebih, cukup 3,5 tahun, maksimal 4 tahun kuliah di FKIP. Yang kedua, sukses, salah satunya IP-nya cukup tinggi, targetkan minimal 3,5, kemudian manfaat dan barokah juga bermanfaat dan membawa berkah untuk meniti karier selanjutnya. Untuk itu saya harapkan rekan-rekan peserta PKKMB memahami betul bagaimana studi yang efektif dan efisien di FKIP UTN. Ya. Untuk itu, agar bisa lancar, sukses, manfaat, dan barokah, maka hal yang harus diketahui oleh rekan-rekan adalah apakah yang menjadi visi, misi, dan tujuan FKIP Untidar. Karena ini penting, maka boleh dicatat atau di screenshot atau di foto, silahkan. Ini mulai materi. Ya, the next, please. Nah, visi FKIP Untidar. Teman-teman tahu apa itu visi? Ya, visi adalah kondisi ideal yang akan dicapai di masa waktu tertentu, di masa yang akan datang. Ya, jadi kondisi ideal yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Nah, saya bacakan saja. Bedanya dengan yang di universitas apa, teman-teman harus tahu. Visi FKIP Untidar adalah menjadi pengembang ipteks di bidang kependidikan yang berbasis riset dan kewirausahaan yang mampu bersaing di tingkat nasional pada tahun 2029. Nah, yang khas di FKIP adalah kependidikannya. Jadi oleh karena itu sejak awal saya mohon untuk ditanamkan di hati sanubari rekan-rekan peserta ya, untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kependidikan. Ya. Berperilaku sebagai calon pendidik yang baik dan benar. Untuk itu, dalam rangka mencapai atau memenuhi visi FKIP, maka ada kegiatan-kegiatan, program-program yang harus dilaksanakan, yang itu disebut sebagai misi
Ya, the next please. Ya, terus lanjut. Nah, ada 5 untuk mencapai visi FKIP, maka ada 5 program, 5 kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama adalah mengembangkan pengajaran yang didasari pendekatan riset dan berwawasan suasana akademik menjunjung tinggi, terutama mengembangkan pengajaran. Core bisnis kita adalah perkuliahan. Untuk mencapai visi, kita harus melaksanakan perkuliahan yang efektif dan efisien, profesional. Ini tugas utama FKIP. Yang kedua, mengembangkan penelitian pada bidang pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan pengabdian kepada masyarakat. Yang 1, 2, 3 itu kita sebut sebagai Tridharma perguruan tinggi. Jadi sekali lagi, kalau nanti ditanya ada istilah baru di perguruan tinggi namanya Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Untuk bisa 1, 2, 3, nomor 4 harus terlaksana juga. Mengembangkan kerjasama dalam skala maupun internasional dalam mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi tersebut. Jadi nomor 4 adalah kerjasama, dan untuk bisa 1, 2, 3, 4 harus ada tata. Maka misi yang kelima adalah mengembangkan tata kelola dan layanan akademik yang profesional, ya, dalam prosedur yang rasional, transparan, dan baku. Ini tahun 2029, kelima misi ini bisa kita laksanakan dalam rangka mencapai visi. Ya, kurang lebih kalau kita ukur ya sudah 60-65%. Adapun satu lagi yang ingin saya sampaikan sesuai dengan TOR dari panitia, yaitu tujuan FKIP untuk Bunda. Saya akan lanjut, next. Ada 4 tujuan, tentu saja berdasarkan visi misi. Yang pertama tentu menghasilkan lulusan dengan karakter sebagai berikut. Ini menjadi penting karena ini terkait dengan teman-teman calon mahasiswa. Ya. Memiliki pemahaman mendalam tentang paradigma keilmuan terutama dalam bidang pendidikan. Ya. Ya. Apapun namanya, bisa menjadi dosen, pendidik itu bisa dosen, bisa tutor, bisa guru militer, atau apapun. Jangan lupa bahwa panjenengan semua akan dididik menjadi pendidik yang profesional. Yang kedua, memiliki keterampilan pokok dalam melakukan interaksi dan seterusnya. Artinya terampil di dalam terutama tugas utama apa? Mengajar tadi. Baik itu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Keterampilannya harus tinggi, oleh karena itu mata kuliahnya akan mengacu ke sana. Memiliki kesiapan akademik dan merespon tantangan di bidang pendidikan. Dan yang kedua, menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ini profil lulusan, makanya nanti ada karya tulis ilmiah, pasti termasuk skripsi pada akhir masa studi. Realisasinya kerjasama dan dengan pemangku kepentingan, sudah saya sebutkan tadi, tata kelola yang rasional, transparan, dan baku. Itu rekan-rekan sudah difoto, moga-moga nanti kalau keluar kuis sudah bisa mengemukakan kembali. Nanti siang ada kuis, silahkan dicermati. Untuk bisa mencapai visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan, ada personel-personel yang bertanggung jawab untuk itu. Di samping secara keseluruhan juga tentunya Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan. Saya kemukakan ada 3 komponen utama, unsur dekanat, unsur prodi, dan unsur tendik. Ya. Nah, sebagai dekan, jangan lupa membacanya yang betul, ya, bukan Soekarno tapi Soekarno, gitu ya. Moga-moga tidak sukar. Ya.
Saya dibantu oleh atau diwakili oleh 2 orang. Yang satu wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan, Ibu Dr. Farikah, Magister Pendidikan. Bu Farikah, wonten nggih? Ada Prof, siap. Ya, nggih. Baik. Terima kasih Bu Wakil Dekan 1. Ye. Yang kedua, Ibu Wakil Dekan 2, yaitu Ibu Dr. Mimi Mulyani MHum yang membidangi administrasi umum dan keuangan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Mimi. Selamat pagi Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum juga semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya, Ibu Wakil Dekan 2, terima kasih. Kemudian ada 2, atau pada lapis kedua, ada 2 jurusan di FKIP Untidar, yaitu jurusan Bahasa dan Seni dan jurusan MIPA. Jurusan Bahasa dan Seni, ketuanya adalah Bapak Muhammad Malik Al-Firdaus, SPD, MPD. Assalamualaikum Pak Ketua Jurusan. Waalaikumsalam, Prof. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Dan dibantu, didampingi oleh Sekretaris Jurusan Bahasa dan Seni, Bapak Imam Bayaki, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Pak Imam, Assalamualaikum. Ya, Pak Imam, Assalamualaikum. Tadi sudah ada kok. Ya. Hilang sinyal mungkin, gambarnya sudah. Oh ya, kehilangan sinyal. Oke. Selanjutnya di jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni ada 3 program studi. Tolong teman-teman yang dari prodi ini untuk memperhatikan. Yang pertama adalah Core Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Ibu Asri Wijayanti, Sarjana Pendidikan, Magister, Master of Art. Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam, selamat pagi Prof. Karno dan teman-teman. Ya, terima kasih telah bergabung. Kemudian yang kedua, maaf, saya tambahkan. Ya, sudah banyak doktor di FKIP Untidar jumlah 14, namun akan tambah karena Bu Asri ini sudah diterima S3, ya, dan juga ya kita doakan moga-moga lancar dan sukses, manfaat barokah. Dan selanjutnya saya perkenalkan Koprodi Pendidikan Bahasa Inggris, Ibu Chandra Dewi Wahyu Anggraini, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Bu Chandra. Waalaikumsalam Prof. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Pagi. Pagi, Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi. Ya. Sekali lagi, beliau adalah Koprodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi yang bahasa Indonesia nanti banyak berkonsultasi kepada Bu Asri, termasuk KRS nanti langkah pertama, dan untuk bahasa Inggris ke Ibu Chandra Dewi Wahyu Anggraini MPD. Koprodi yang ketiga di jurusan Bahasa dan Seni adalah Koprodi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Magister, Bapak Dr. Hadi Wahyono, Magister Pendidikan. Selamat pagi Pak Hari. Oh, belum bergabung ya. Atau mungkin sinyalnya kesulitan. Ya, rumahnya kabupaten ini. Macet nampaknya Pak. Oke. Satu-satunya S2 di Untidar yang juga sekaligus saya umumkan sudah meluluskan 2 kali. Kalau ada rekan-rekan, saudara, Bapak Ibu yang ingin masuk ke S2 Bahasa Indonesia, silakan menghubungi Pak Ari.
Jurusan berikutnya adalah jurusan MIPA, ya, Matematika, Ilmu dan Ilmu Pengetahuan Alam, dengan Ketua Jurusan Bapak Dr. Ahmad Mukhlisin, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Pak Mukhlisin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bro. Yang dari jurusan, ya, yang dari Prodi IPA, Biologi dan Matematik nanti banyak berkonsultasi kepada Pak Dr. Ahmad Mukhlisin. Saya lupa tadi menyampaikan bahwa alhamdulillah Ibu Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris juga sudah diterima S3, mulai semester ini sudah belajar, dan alhamdulillah juga menerima beasiswa LPDP dari pemerintah Republik Indonesia. Selamat, kebanggaan FKIP Undidar lagi, semakin banyak doktornya dan semakin mantap akreditasinya. Insya Allah, Allahumma amin. Pak Ketua Jurusan MIPA dibantu oleh Ibu Sekretaris Jurusan, yaitu Ibu Rifa Ismawati, SPD atau Sarjana Pendidikan, Master of Science. Assalamualaikum Bu Rifa. Waalaikumsalam Prof. Karno. Selamat pagi Bapak Ibu dosen FKIP. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Untuk prodi yang pertama di MIPA adalah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam atau Pendidikan IPA, yang prodinya adalah Bapak Suwito Singge, Magister Pendidikan. Pak Suwito Singge, Assalamualaikum. Wah, sering terkendala sinyal. Sinyal ini nampaknya. Baik, karena memang sementara ini rekan-rekan kami work from home, jadi dari rumah, ya karena rumahnya agak jauh, ya kadang-kadang terkendala sinyal. Mohon maaf. Prodi yang kedua di MIPA adalah dengan Koprodi Bapak Dr. Setio Prajoko, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Pak Setio Prajoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Seperti kita lihat, rekan-rekan sudah banyak doktor di antara kami, ya. Itu pertanda bahwa KIP is the best, salah satunya. Kalau fakultas lain mungkin bisa dihitung dengan jari tangan satu. FKIP Undidar sudah 14 dan akan segera tambah terus, ya. Karena cukup banyak yang sedang kuliah hampir selesai dan sedang masuk kuliah. Moga-moga kita doakan segera selesai. Prodi yang ketiga di MIPA adalah Prodi Pendidikan Matematika, yang diampu atau sebagai koordinator program studinya adalah Bapak Arif Budi Wicaksono, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Prof. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih Pak Arif. Jadi Pak Arif juga tahun ini kuliah S3 di UNESA Surabaya dan mendapatkan beasiswa LPDP. Selamat ya Pak Arif. Matur nuwun, Prof. Semoga lancar, sukses. Amin. Bersama dengan yang lain. Ya. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, selanjutnya ingin saya sampaikan siapa saja yang mendukung Bapak Ibu pejabat struktural tadi sebagai tenaga kependidikan. Ya,
ada 10, sebenarnya 13, tapi yang kami cantumkan 10 di sini. Ya, sebagai Kepala Tata Usaha Pak Kweri, yang kemudian ada Mbak Ati sebagai Kasubag Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, kemudian didukung oleh 8 staf tata usaha, jadi cukup besar, cukup banyak. Di samping juga yang tidak ada gambarnya di sini, ya. Maaf, saya bacakan saja dulu. Staf tata usaha pertama, Francisca Yakti, Dewi Perwitasari SPD, Vibra Budya Soko Kusumo Nugroho Sarjana Teknik, Egi Rizky Febrianto Sarjana Hukum, Budiati Ratnaningsih SEMM, Mas Sutarjo, Mas Bayu Panuro Nasdom, Mbak Erni Budiati AMD, dan Mas Iin Mutakin. Kemudian ada 3 yang tidak dicantumkan di sini. Yang pertama adalah Satuan Pengaman, yang kedua adalah itu perkenalan sekilas yang nanti akan dilanjutkan pada tingkat prodi yang saya percaya nanti moga-moga paling tidak semua dosen hadir dan berkenalan masing-masing di tingkat prodi. Ya. Mohon Bapak Ibu Koprodi melanjutkan perkenalan ini di tingkat masing-masing prodi. Sekali lagi saya berharap bahwa rekan-rekan calon mahasiswa baru dapat melaksanakan studi secara lancar, sukses, manfaat, dan barokah. Dan saya juga berharap kegiatan selama 1 hari penuh ini dapat berjalan lancar, mencapai tujuan secara efektif efisien, dan yang lebih penting, tolong dijaga kesehatan serta keselamatan. Saya doakan semoga kita senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan barokah. Seperti yang tadi disampaikan oleh panitia, bahwa saya diharapkan untuk membuka kegiatan ini. Oleh karena itu saya mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, dengan ini secara resmi PKKMB FKIP Untidar tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang menjadikan Bapak Ibu rekan-rekan berkenan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Langsung, Prof. Oke, monggo. Selanjutnya akan disampaikan hal-hal yang terkait dengan akademik dan kemahasiswaan, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Itu saya mohon Ibu Wakil Dekan 1, dan untuk itu Ibu Dr. Farika SPD MBD, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tidar Muda. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Yang terhormat Profesor Dr. Soekarno Magister MSI yang terhormat, yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Mimi Mulyani, Magister Humaniora, Bapak Ibu Korprodi, Bapak-Bapak Kajur, Bapak Ibu dosen, dan seluruh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang saya cintai. Terima kasih sekali waktu yang diberikan pada saya. Mohon izin saya akan share screen. Ya, ini melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Dekan, bahwa saya membidangi bidang akademik dan kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar.
tadi sudah diperkenalkan, jadi mungkin tidak usah banyak berkenalan, nanti bisa berkenalan setelah forum ini. Saya hanya akan menyampaikan secara umum tentang apa sih sistem ataupun kegiatan akademik atau istilah-istilah dalam bidang akademik yang mungkin beberapa hal atau agak baru menurut bagi sekalian sebagai mahasiswa baru. Yang pertama, ini kaitannya di fakultas, di perguruan tinggi, itu ada wakil dekan bidang akademik. Tadi ada Bapak Dekan dibantu oleh wakil dekan, 2 wakil dekan, bidang akademik dan kemahasiswaan, dan bidang umum dan keuangan. Wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan, itu tugas saya adalah membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan kemahasiswaan dan alumni. Jadi nanti kalau kalian yang akan ikut PKM, PMW, maupun beberapa lomba, biasanya meminta atau ada tanda tangan dari wakil dekan bidang akademik. Nah, untuk itu saya Bu Fariha yang biasanya dimintai tanda tangan untuk pengesahan itu. Jadi nanti ke depan jangan salah lagi. Kemarin belum salah kok ya. Nah, insya Allah tidak salah. Nah, ini ada istilah-istilah penting yang mungkin yang kalian juga perlu tahu. Ada pembelajaran, ada kurikulum, nanti ada istilah capaian pembelajaran, ada standar proses pembelajaran, dan ada RPS, rencana pembelajaran semester. Nanti kalian di awal ketika ada kontrak perkuliahan dari masing-masing dosen, kalian akan mendengar istilah RPS atau rencana pembelajaran. Suatu mata kuliah itu adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama 1 semester guna mencapai memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Nanti ada istilah CPL, RPS, CPL, dan sebagainya. Nanti ada istilah cuti akademik. Nah, kemudian nanti ada istilah PA, dosen pembimbing atau dosen sebagai penasihat akademik. Nanti masing-masing dari kalian akan memiliki dosen PA. Jadikan PA sebagai penasihat akademik atau pembimbing akademik. Saya yakin PA bukan akan banyak membantu kalian, bukan menghambat, bukan, tapi akan sangat membantu. So kalau kalian punya kesulitan, apa yang perlu diselesaikan, silahkan berkonsultasi PA, dosen PA, penasihat akademik. Dan ada IPK, Indeks Prestasi Kumulatif. Nanti nilai-nilai kalian selama beberapa semester nanti akan dilihat IPK-nya. Dan ada IPS, Indeks Prestasi tiap semester. Kalian nanti setelah akhir semester, setelah selesai ujian, nanti akan mendapatkan KHS. Mungkin kalau di sekolah dulu namanya rapot, ya rapot. Kita istilahnya KHS. Kemudian ada kalender akademik. Sebagai mahasiswa haruslah familiar atau mengenal betul dengan kalender akademik sehingga kalian bisa menyusun strateginya atau saya harus apa, dan harus apa. Silahkan kalian bisa download kalender akademik di web Untidar, www.untidar.ac.id. Silahkan sering-seringlah kalian mengunjungi web Untidar maupun web Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Kemudian nanti ada kartu rencana studi, ada KRS, ya. Ada KRS. Itu setiap awal semester kalian harus mengisi yang namanya KRS. Nanti mata kuliah apa yang diambil. Dan di akhir tadi kaitannya dengan IP dan IPK tadi, IPS dan IPK, karena nanti di akhir studi kalian akan mendapatkan yang namanya KHS, kartu hasil studi. Kemudian ada kartu tanda mahasiswa atau KTM. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler, nanti ada KKN, ada kurikulum lokal, ada masa studi ya. Terkait dengan mata studi, silahkan kalian mas studinya harus jangan molor-molor. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya sehingga kalian bisa studi tepat waktu. Ada istilah SKS, Satuan Kredit Semester, ukuran yang digunakan untuk menentukan besarnya beban studi mahasiswa, keberhasilan
usaha kumulatif suatu program tertentu, serta menentukan besarnya penyelenggaraan pendidikan. Nanti kalau di sekolah dulu kan ada mata pelajaran, terus jam, dan sebagainya. Kalau di perkuliahan nanti berapa SKS, 2 SKS, 4 SKS, makin nilai kalian bagus, nanti kalian bisa mengambil SKS lebih banyak. Jadi usahakan kalian selalu memiliki nilai IP bagus, sehingga kalian bisa lulus tepat waktu, bahkan mungkin bisa sangat cepat. Ya, terima kasih. Kita ketahui bahwa pembelajaran sekarang masih sampai detik ini masih menggunakan model atau proses pembelajaran daring termasuk di FKIP. Kita berdoa saja semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa tatap muka dan pembelajarannya offline seperti yang diharapkan. Apa sih yang perlu kalian siapkan terutama untuk mahasiswa baru? Karena ini adalah hal-hal yang baru. Yang pertama, mahasiswa. Pada tahap persiapan ini, mahasiswa melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut. Memahami pedoman operasional pembelajaran daring dan petunjuk penggunaan ELITA. Jadi, SMA atau SMK akan memiliki sistem-sistem untuk pembelajaran e-learning tertentu. Nah, di Universitas Tidar juga ada yang namanya ELITA, e-learning Universitas Tidar. Nanti kalian bisa buka-buka website, ELITA itu apa, bagaimana operasionalnya sebelum berlangsung perkuliahan, barangkali kalian lebih baik untuk download dan memahami apa sih sebetulnya ELITA. Tentunya adalah menyiapkan laptop, perangkat lain yang digunakan yang kompatibel dengan sistem operasional ELITA. Jadi berusahalah cari sinyal. Kalau kesulitan sinyal, ya carilah kemanapun, dimanapun kalian bisa menemukan yang namanya saudara kita, teman dekat kita, yang namanya sinyal itu. Usahakan semaksimal mungkin. Kalau kalian sudah tidak bisa, ya sudah kita pasrahkan. Tapi yang penting adalah ikhtiar. Usaha harus mati-matian, harus maksimal, harus tetap semangat. Kemudian mempersiapkan koneksi internet yang akan digunakan dalam pembelajaran daring tentunya. Mahasiswa dalam proses pembelajaran, mahasiswa memastikan telah login pada sistem ELITA. Nanti akan dibantu oleh, akan tanya pada mbak-mbak kalian, mbak-mbak mas semester atas, nanti bagaimana sih ELITA ini, bagaimana untuk loginnya. Kalau kalian belum paham, nanti akan dibantu oleh mbak-mbak mentornya. Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan instruksi dosen, sesuai dengan jam perkuliahan. Mahasiswa dapat melakukan komunikasi 2 arah selama perkuliahan berlangsung, karena nanti mungkin pakai Zoom atau mungkin pakai fitur-fitur yang ada di ELITA yang bisa komunikasi 2 arah. Tata tertib tadi, tata tertib saya sampaikan bahwa perkuliahan yang digunakan adalah perkuliahan model daring, sehingga tadi saya sampaikan bahwa mahasiswa wajib login sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dosen. Nanti ada ELITA, nanti berikutnya ada Simokul, dan sebagainya. Mahasiswa wajib di depan kamera dan mengikuti perkuliahan dengan baik sampai selesai. Jadi tolong jangan disambi, karena kalau disambi nanti hasilnya juga disambi. Jadi mahasiswa di depan kamera dan mengikuti perkuliahan dengan baik sampai selesai. Mahasiswa wajib berpakaian rapi, memperhatikan etika dan estetika ruangan pada saat perkuliahan berlangsung. Apabila mahasiswa ingin bertanya pada dosen, mahasiswa dapat menggunakan fitur yang telah tersedia di ELITA. Nanti di ELITA ada beberapa fitur yang bisa kalian manfaatkan untuk pembelajaran. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan, kecuali meskipun lakukan dosen terhadap pembelajaran daring ini dilakukan melalui platform ELITA.
dengan jenis penelitian yang disepakati oleh dosen mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan. Jadi nanti pada awal perkuliahan dosen dan mahasiswa akan bersama-sama membuat kontrak perkuliahan. Jadi kesepakatan harus apa, bagaimana, dan nantinya akan konsekuensinya seperti apa. Jadi tadi sampaikan ada kontrak perkuliahan, nanti ada RPS, nah disitulah nanti akan muncul kontrak perkuliahannya. Dan ada evaluasi formatif yang secara daring dengan menggunakan berbagai jenis evaluasi sesuai dengan karakteristik bahan kajian yang ditetapkan. Mungkin salah satu contoh evaluasi dengan cara mungkin ada memberi kuis, pilihan ganda, isian, dan pelaksanaan evaluasi formatif dilaksanakan minimal 2 kali pada paruh 1 semester dan kedua pada paruh 2 semester. Kemudian ada yang namanya, dan sebelumnya biasanya pada perkuliahan ada yang namanya kuis-kuis dari dosen, sehingga pastikan kalian siap untuk mengikuti perkuliahan, karena sebelumnya ada kuis awal maupun kuis akhir, jadi jangan meninggalkan ruangan Zoom atau ruangan Google Meet atau ruangan platform yang lain, sampai kalian betul-betul yakin bahwa pembelajaran sudah selesai. Yang ketiga, evaluasi formatif secara daring dengan menggunakan berbagai macam jenis evaluasi sesuai dengan karakteristik bahan kajian yang telah ditetapkan pada tengah semester, UTS, dan akhir semester atau UAS pada setiap mata kuliah yang punya. Ini adalah sekilas tentang bagaimana metode teknik untuk pembelajaran daring, mengingat bahwa pada awal semester ini pembelajaran masih dilakukan dengan daring. Platform-platform harus kalian kenali, nanti ada Elita, ada Simokul, dan ada II, SIM-SIM yang lain. Nanti ada kemahasiswaan, ada SIPKM, dan sebagainya. Silahkan kalian navigasi semaksimal mungkin, sebanyak mungkin, mumpung ini masa pandemi, silahkan kalian bernavigasi sesuai dengan temanya tadi, bagaimana meraih prestasi, baik akademik maupun non-akademik, meskipun masa pandemi. So, sebelum mengakhiri materi ini, Bu Hariah menitipkan, silahkan, do everything that you can do it today. Lost time is never. Lakukan apa yang bisa dilakukan hari ini. Karena lost time is never found. Waktu yang telah berlalu, waktu yang telah lewat, tiada akan pernah kembali lagi. So, every time must be meaningful. Jadikan waktu-waktumu, hari-harimu, bahkan detik-detikmu dan menit-menitmu menjadi detik yang bermakna. Ukirlah CV kalian selama menjadi mahasiswa ini dengan prestasi-prestasimu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam Tidar Muda. Terima kasih, Mbak Mas. Monggo dilanjut. Baik, selanjutnya saya. Terdengar saya? Ya, Bu Mimi. Saya langsung ya, Prof? Ya, monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar, Profesor Dr. Soekarno, Magister Sains, yang saya cintai, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Dr. Farikah MPD, Bapak-Bapak Ketua Jurusan, Bapak Malik dan Bapak Muhlisin, kemudian teman-teman Korprodi, ini Bapak Ibu Korprodi, ya. Nanti teman-teman akan tahu siapa Korprodinya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Ibu tenaga kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta mahasiswa baru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar yang saya banggakan. Selamat kepada Anda yang sudah
lolos dan lulus diterima di Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Terima kasih saya sampaikan kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Alhamdulillah lancar nanti sampai selesai ya. Semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya juga ingin menyampaikan selamat datang kepada mahasiswa yang diterima ya, yang hadir di Zoom meeting ini. Selamat, Anda sudah diterima di FKIP Untidar, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan. Anda bersyukur diterima di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nanti ke depan, masa depan Anda sudah jelas akan menjadi tenaga pendidik, ya. Entah itu jadi guru, jadi dosen, atau jadi tutor, dan yang lainnya. Sebagai wakil umum dan sebagai mahasiswa yang kreatif, saya izin untuk menyampaikan pada hari ini di sini wakil dan keuangan, ya, bidang perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan sistem informasi. Adapun rincian tugas yang harus saya laksanakan sebagai wakil dekan bidang 2, yaitu melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja fakultas di bidang umum dan keuangan. Ya, jadi bidang umum itu ada persuratan, ada sistem komunikasi ya yang ada di kita pakai Elita tadi yang disampaikan oleh Bu Farika, itu juga bagian saya, persuratan jika Anda mau minta izin, penggunaan alat dan sebagainya, sarana prasarana, ini bagian saya. Kemudian juga melaksanakan yang kedua, perencanaan dan penganggaran pendapatan belanja fakultas. Jadi di sini saya merencanakan apa saja yang akan dibeli oleh fakultas, keuangannya harus berapa untuk membeli barang-barang tersebut, gitu ya, ini bagian saya. Kemudian melaksanakan pembinaan karir dan kesejahteraan dosen serta tenaga kependidikan. Jadi dosen naik pangkat, ya, tenaga kependidikan juga naik pangkat, kemudian mereka harus ikut seminar, workshop dan sebagainya, itu juga tugas saya. Ya. Selanjutnya yang keempat, melaksanakan ketatausahaan, ya, persuratan dan sebagainya, kerumah tanggaan, jadi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh fakultas untuk melancarkan perkuliahan kita. Tiban ini juga ya di kampus kalau ada hal-hal yang tidak nyaman, ada huru-hara gitu ya. Suaranya kok hilang ya? Pak Panitia, TIK, bisa dibantu? Tolong. Bu Mimi, suaranya ya keluar. Bu Mimi,
Ini mungkin dilanjutkan dulu Mbak Sukma. Oke, Prof. Dilanjut saja, tidak apa-apa, nggih. Hilang kok, Mbak. Oke. Ini kalau saya tunggu kurang Nanti tahu kelamaan. juga. Iya. Oke, terima kasih Prof. Karno, Ibu Farikah, dan juga Ibu Mimi yang masih sedang terkendala jaringan ya, atas sambutan dan juga penjelasan yang diberikan. Dengan demikian, acara pada pagi hari ini sudah resmi dibuka dan dimulai. Kegiatan selanjutnya adalah pengenalan profil program studi dan kegiatan akademik mahasiswa terhadap dosen yang akan disampaikan oleh masing-masing koordinator program studi atau yang biasa disebut Korprodi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas TIDER. Ngapunten ini Ibu Mimi. Ya, tadi maaf Mbak, terlempar. Agak sakit juga sih. Ibu lanjutkan bisa? Ya. Ya, monggo Ibu. Iya, ini tiba-tiba maaf Prof. Tiba-tiba mati. Saya lanjutkan tadi sudah sampai. Satu lagi. Nah. Ya Prof. Sudah kelihatan ya? Baik. Ya. Saya lanjutkan. Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan data bidang administrasi umum dan keuangan, kemudian melaksanakan pemantauan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan, kemudian yang ke-8 melaksanakan koordinasi penyusunan siswa. Mahasiswa nanti yang tergabung di HMJ, BPM, dan BEM itu bisa mengajukan kegiatan-kegiatan nanti melalui Ibu dan melalui Ibu Farikah sebelumnya ya. Nanti kerja yang dananya seberapa ini juga urusan Ibu ya. Kemudian yang ke-9 melaksanakan koordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang umum dan keuangan. Selanjutnya yang ke-10 melaksanakan pengawasan dalam penggunaan sistem informasi bidang umum dan keuangan. Ya. Jadi teman-teman nanti kalau menggunakan Zoom meeting atau apapun yang berhubungan dengan IT itu bisa berhubungan dengan Ibu. Kemudian melaksanakan monitoring pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran, ya, jadi hubungannya dengan kelas dan sebagainya, kursinya kalau ada yang rusak harus diperbaiki, jumlah kursinya berapa, kemudian sarana-sarana yang ada di kelas itu juga bagian Ibu, nanti dibantu teman-teman teknik. Ya. Yang ke-12 melaksanakan koordinasi monitoring penggunaan informasi bidang umum dan keuangan. Ke-13 melaksanakan urusan penataan kelembagaan. Kemudian yang ke-14 melaksanakan penyusunan laporan, monitoring anggaran secara berkala. Jadi setiap 1 semester atau 1 tahun kami juga melaksanakan laporan ya dan selalu memonitor kegiatan-kegiatan itu setiap saat ya. Kemudian melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan data dalam bidang perencanaan, umum, keuangan dan kepegawaian. Ya. Yang 16 melaksanakan evaluasi layanan umum dan keuangan. Kemudian yang ke-17 melaksanakan koordinasi penyusunan laporan keuangan. 18 melaksanakan pengajaran, ini sebagai dosen tugasnya selalu melakukan pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang lainnya. Ya, itu tugas sebagai dosen, siapapun itu semua dosen pasti melakukan itu. Kemudian melaksanakan penyusunan laporan tahunan yang dilaporkan kepada DK ya, dan universitas. Melaksanakan penilaian prestasi kinerja bawahan, baik secara langsung ya dalam rangka pembinaan karir. Jadi dosen di prodi-prodi Anda itu naik pangkatnya sudah atau belum ya, kekurangan berapa dosen. Terus kalau mau menerima dosen harus yang seperti apa,
menyiapkan pengetesan juga dan sebagainya, ini bagian saya. 21 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, dalam hal ini bisa dekan juga. Ya, teman-teman di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini jumlah dosennya setiap prodi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan jumlahnya sekitar 74. Nah, ini setiap prodi itu ada bermacam-macam ya. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini ada 22 dosen. Di situ ada dosen S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, juga ada dosen PKN ya, dosen PKN tergabung di sini. Kemudian untuk prodi Pendidikan Bahasa Inggris ini ada 26 dosen. Prodi Pendidikan IPA ini ada 9 dosen. Kemudian prodi Pendidikan Biologi ada 6 dosen. Selanjutnya prodi Pendidikan Matematika ada 7 dosen dan prodi Pendidikan Bahasa Indonesia program magister ada 4 dosen. Masing-masing tadi sudah dijelaskan, mereka ada yang bergelar profesor, doktor maupun magister ya. Ruangan kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini ada 4 ruang. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris 4 ruang sama. Prodi Pendidikan IPA ada 2 ruang. Prodi Pendidikan Matematik 2 ruang. Prodi Pendidikan Biologi 2 ruang, dan program Pendidikan Bahasa Indonesia program magister 1 ruang. Ya, nanti ada pengembangan, insya Allah sebentar lagi ini sedang dibangun, ruangan kita akan lebih banyak lagi. Ya, makanya berdoalah supaya pandeminya cepat selesai sehingga teman-teman bisa ke kampus, bisa merasakan bagaimana suasana kampus. Ya, kemudian sarana penunjang perkuliahan ada, kita punya lab bahasa. Ya, lab bahasa nanti bisa digunakan oleh teman-teman bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Punya laboratorium micro teaching, ini karena kita basicnya adalah pendidikan, ya. Nanti teman-teman menjadi pendidik sehingga harus berlatih menjadi tenaga pendidik itu di laboratorium micro teaching, ya. Kita juga punya laboratorium IPA. Ini teman-teman yang di IPA nanti kita punya lab. Yang laboratorium, kemudian ada laboratorium komputer, ya, ini lengkap komputernya, nanti ada tambahan lagi dari universitas, komputernya akan lebih baik lagi speknya, kemudian juga ada laboratorium tanaman obat. Ke depan kita juga punya laboratorium terpadu, yang insya Allah ini sedang dibangun di Sidotopo, ya, jadi teman-teman nanti jangan khawatir yang jurusan IPA, ya, kita punya laboratorium yang insya Allah sudah memenuhi syarat. Kalau yang bahasa, kita juga ini akan membangun laboratorium teater. Ya, jadi teman-teman yang suka sastra, suka teater, nanti kita akan bersama-sama menggunakan laboratorium tersebut. Ya, untuk menuju Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan is the best. Gitu ya. Nah, kerjasama. Kita sebagai fakultas yang tadi kata Pak Dekan adalah fakultas terbesar, jumlah dosennya, prodinya, juga karyanya atau prestasinya. Kita sudah melakukan kerjasama tidak hanya di dalam negeri, tapi dengan luar negeri. Ada dengan Malaysia, dengan Thailand, Filipina, dengan Amerika, ya, juga dengan Jepang. Ya, nanti sebentar lagi pasti akan berkembang terus kita kerjasamanya. Kalau di dalam negeri, nih kita bekerja sama terutama di wilayah Jawa Tengah, wilayah Kedu juga, ini dengan Dinas Pendidikan, ya, dengan MGMP seluruh prodi, ya, dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, matematik, dan kemudian dengan sekolah mitra. Ini penting sekali untuk ketika Anda melakukan pengenalan atau praktek pengalaman di sekolah, ya, PLP. Kemudian ada juga kerjasama dengan Candi Borobudur, ini untuk yang mau PKL di Candi Borobudur dengan hotel-hotel terkenal yang berbintang 5, ya, berbintang 4 ini, ya, untuk PKL ini bahasa Inggris biasanya, kemudian dengan instansi lain ya seperti Bahasa Indonesia, dengan balai bahasa, dengan televisi,
dengan radio dan penerbit ya seperti koran-koran yang ada di Jawa Tengah. Ya, teman-teman, ini yang ingin saya sampaikan ya untuk mahasiswa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Fahri bagaimana perkuliahan daring. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan bagaimana etika kita ketika komunikasi menggunakan media WhatsApp ya atau email atau apapun itu. Jangan lupa Anda mengikuti tata tertib seperti ini ya. Jangan lupa perhatikan waktu ketika Anda akan mengirim WA atau apapun kepada dosen. Ya, ketika dosen istirahat atau hari libur Anda jangan hubungi beliau kecuali kalau sudah kesepakatan. Ya, penggunaan bahasa ini penting juga. Ya, tidak boleh disingkat. Biasanya mahasiswa disingkat. Assalamualaikum aja AWW ya, ASS gitu ya, tidak boleh. Harus ditulis kan sekarang kalau di HP kita kalau sudah tersimpan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pasti itu akan muncul sendiri ya, tidak perlu berlama-lama menulis. Sapaan bisa selamat pagi, selamat siang gitu ya, yang penting jangan disingkat-singkat. Ini sering nih seperti ini, apalagi menggunakan kata OTW, dengan dosen menggunakan kata OTW, ada oke, tidak boleh ya. Apalagi nih jurusan bahasa Indonesia, prodi bahasa Indonesia, tidak boleh mengatakan oke. Oke itu untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu baiklah, gitu. Penting sekali. OTW tapi masih di rumah itu juga tidak pas ya. Nih, ini istilah-istilah dia gitu. OTW Bu, tapi masih belum mandi, masih tiduran ya, masih rebahan gitu. Jangan seperti itu ya. Kemudian Anda membiasakan diri kalau menghubungi dosen, perkenalkan diri Anda, siapa namanya ya. Biasanya mahasiswa menulis langsung, Bapak Ibu bisa bimbingan tidak nanti siang atau besok. Wah, ya tidak bisa seperti itu. Teman-teman harus memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tasnia misalnya ya, prodi apa, semester sekian. Mau apa Anda, sebutkan tujuan Anda gitu ya. Jangan lupa juga salam ya. Selamat pagi yang tadi saya sampaikan, selamat siang atau assalamualaikum gitu ya. Kemudian juga menggunakan kata permohonan. Ibu atau Bapak berkenan tidak saya untuk bimbingan, untuk konsultasi. Tidak, saya bimbingan besok hari, Pak. Memang tidak boleh juga ya. Kemudian tuliskan keperluan Anda dengan singkat dan serta jelas, to the point, apa yang akan Anda sampaikan. Kemudian tidak boleh kata ganti seperti kamu kepada dosen kamu, Anda tidak boleh Bapak Ibu ya, tidak akan menggunakan istilah kepada saudara itu kamu. Ya, karena Anda sudah mahasiswa. Mahasiswa itu siswa yang sudah dewasa, yang sudah besar. Jadi tidak mungkin saya memanggil Anda, menyapa Anda dengan kamu. Itu tidak etis ya. Kalau menurut saya sebagai guru bahasa Indonesia, saya akan memanggil Anda saudara atau Anda gitu ya. Nah, nanti kalau ada dosen yang memanggil Anda kamu, Pak mohon maaf atau Bu, saya sudah besar, sudah mahasiswa begitu ya. Kita saling mengontrol, itu penting. Kemudian berperilaku baik ya, tidak memaksa atau tidak terburu-buru dan tidak menggurui kepada dosen yang sedang Anda hubungi ya, tidak boleh. Pak, besok pokoknya saya harus bimbingan, Pak. Pak, pokoknya besok saya harus minta tanda tangan, kalau tidak saya nanti harus bayar UKT lagi, Pak, gitu ya. Tidak boleh seperti itu ya. Harus berperilaku baik. Kemudian jangan lupa juga diakhiri dengan ucapan terima kasih ya setelah selesai pembicaraan. Nah, pesan Ibu terakhir, jadilah mahasiswa yang cerdas spiritual. Laksanakan perintah agama, ya apa yang ada di dalam perintah agama itu, Anda insya Allah akan selamat dunia akhirat. Cerdas emosional, ini orang-orang yang emosionalnya cerdas, pasti dia mempunyai kepekaan, kepekaan ya. Selalu punya rasa empati, mau bekerja sama, tidak bersaing yang tidak sehat, tetapi selalu bisa bekerjasama dengan teman-teman, selalu bisa berkolaborasi, dan cerdas intelektualnya, ya itu IQ-nya harus cerdas,
kemudian spiritual dan emosionalnya itu sangat penting. Karena yang paling penting adalah kecerdasan spiritual dan emosional itu sekitar 80-85% harus dimiliki oleh setiap manusia. Kalau kecerdasan intelektual cukup 15-20%, ya. Kita harus menjadi mahasiswa yang berkarya, berkarakter dan berbudaya. Itu penting sekali, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, matur nuwun, hatur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun, Prof. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kira sudah dilanjutkan, saya serahkan kembali ke Pak Sukma. Silakan. Terima kasih kepada Prof. Karno, Ibu Farika, dan juga Ibu Mimi atas sambutan serta penjelasan yang telah diberikan. Dengan demikian, acara pada pagi hari ini sudah resmi dibuka dan bisa dimulai. Kegiatan selanjutnya adalah pengenalan profil program studi dan kegiatan akademik mahasiswa terhadap dosen yang akan disampaikan oleh masing-masing koordinator program studi atau prodi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Mohon perhatian. Pada kegiatan ini, para mahasiswa baru dimohon untuk masuk ke breakout room sesuai dengan prodi masing-masing. Setelah selesai pengarahan dari Koprodi, para mahasiswa baru diharuskan untuk masuk kembali ke ruang utama dan kegiatan selanjutnya akan dimulai pada pukul 10.40. Kepada para mahasiswa baru, kami persilakan. Mut ah. Kepada seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kami persilakan pula untuk masuk ke breakout room sesuai dengan prodi masing-masing. Terima kasih.
Kami untuk seluruh peserta mahasiswa baru segera untuk masuk ke breakout room sesuai